Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kasus KTP elektronik telah menjadi skandal yang luar biasa. Ilustrasi betapa korupsi demikian menggurita. Bukan hanya melibatkan nama-nama mentereng, dampaknya pun tak bisa dianggap enteng. Administrasi kependudukan akhirnya berantakan, warga yang tak punya IKTP sampai jutaan. Entah berapa triliun yang sudah ditilap, begitu banyak uang rakyat yang menguap. Kini Setia Novanto sedang diadili. Benarkah aktor utamanya hanya dia sendiri? Inilah Mata Najwa. Drama baru Setia Novanto. Drama skandal KTP elektronik tak henti menghadirkan banyak kejutan, korupsi besar yang melibatkan banyak kepentingan. Kita akan mengupas babak baru korupsi KTP elektronik bersama narasumber yang sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang di sebelah kanan saya, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD. Prof. Mahfud, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian yang di sebelah kanan Pak Mahfud ada juru bicara KPK, teman saya Febri Diansyah. Selamat malam, Mas Febri. Dan yang di ujung ada peneliti ICW Tama S. Langkun. Tama, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir. Memang sengaja mulainya dari yang sebelah kanan, karena yang sebelah kiri saya akan perkenalkan khusus juga. Yang samping kiri siapa yang tidak kenal, berpeci hitam, berbaju hitam, dengan tulisan Merdeka Bro. Wakil Ketua DPR Bang Fahri Hamzah. Selamat malam Bang Fahri. Samping Bang Fahri bukan sengaja, bukan di set up, tapi memang kebetulan sampingnya adalah pengacara Setia Novanto Firman Wijaya. Selamat malam Bang Firman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada orang yang sudah lama tidak muncul tapi mau datang ke Mata Najwa malam ini, mantan Ketua DPR Marzuki Ali. Pak Marzuki, selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Lengkap ada 6 orang dan seperti biasa saya nanti akan mengajukan pertanyaan dan silakan langsung untuk menanggapi, tidak harus menunggu saya karena sudah ada 2 orang yang sering tweet war, sebelah kanan dan sebelah kiri. Bukan berarti saya memancing mereka untuk berperang malam ini, cuma hendak menegaskan Pak Prof. Mahfud dan Bang Fahri Hamzah kerap kali berbeda kalau melihat IKTP. Yang jelas Bapak-Bapak, kalau kita bicara IKTP, ada hal yang mengejutkan ketika belum lama ini mantan politisi Demokrat di kesaksiannya menyebut nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 RI. Kita dengarkan kutipan kesaksian Mirwan berikut ini. Tidak pernah, tapi saya mendengar saran dari Pak Yusnan bahwa saya tidak tahu masalah teknis, masalah IKTP ini. Tapi menurut Pak Yusnan, program IKTP ini ada masalah. Maka dari itu Pak Yusnan ada membuat surat yang ditujukan kepada pemerintahan. Kepada pemerintahan, Ya. pemenang pemilu 2009 ini. Dan saya juga Pak SBY ini. percaya dengan Pak Yusnan, kalau memang program ini tidak baik, Ya. jangan dilanjutkan. Oke. Atas saran saudara saksi Pak Yusnan ini, saudara sebagai anggota DPR dari fraksi partai pemenang pemilu 2009 di bawah ini Pak SBY pernah menyampaikan nggak sesuai yang ditanyakan oleh Pak Jaksa bahwa ini ada masalah dan proyek ini jangan dilanjutkan? Pernah saya sampaikan. Pernah disampaikan. Saya sampaikan bahwa program IKTP ini lebih baik tidak dilanjutkan. Itu kepada siapa disampaikan? Kepada Pak SBY langsung? Benar. Di mana itu Pak? Di Cikias. Itu kesaksian mantan politisi Demokrat yang kemudian membuat sejumlah orang terkejut. Saya ingin tanya, Bang Fahri, Anda terkejut tidak mendengar kesaksian itu?
Sama sekali tidak. Anda sudah tahu maksudnya? Ya sebenarnya kan begini, ini kan proyek di zaman Pak SBY sebagai presiden, kemudian Partai Demokrat adalah partai pemenang pemilu pada waktu itu, dan biasanya antara eksekutif yang merencanakan satu program dengan legislatifnya di DPR yang tentu pada saat itu adalah mayoritas, pasti adalah yang pertama memesan kepada legislatifnya agar mendukung proyek pemerintah. Itu adalah legal ya, dan memang seharusnya demikian karena jalan bagi pemerintah untuk memenangkan proyek-proyek yang memerlukan dukungan legislasi dan anggaran tentu adalah melalui fraksi mereka di DPR. Di Twitter Anda menyebutnya sejak awal ada persekongkolan. Persekongkolan itu kata yang konotasinya tidak baik. Jadi siapa yang bersekongkol? Nanti ini lompat ya, karena begini, saya ini peneliti KPK ya. Kalau Saudara Tama ini peneliti pemberantasan korupsi. Kalau saya ini peneliti KPK. Anda selalu mengincar KPK memang? Bukan, saya menelitinya karena ini ada struktur dari dalam pemerintahan yang harus secara cermat dipantau karena powernya besar sekali. Oke, Bang Pak Faris, SBY termasuk yang mengingatkan ini. Sebelum masuk ke sana saya ingin Anda menjawab tadi. Persekongkolan yang Anda maksud itu antara siapa? Jadi pertanyaan saya, kenapa Nazarudin yang mengaku sebagai salah seorang mastermind dari proyek IKTP karena dia adalah bendahara fraksi dan kemudian jadi bendahara partai, tentu dia kontrol pemerintahan ini dan menguasai partai dengan segala macam proyek dan kabinet-kabinet yang ada. Partai Demokrat maksud Anda? Ya, partai pemenang lah, saya nggak mau menyebut nama ya. Demokrat ketika itu? Pokoknya pemenang. Kenapa Anda ragu-ragu menyebut partai yang sudah jelas-jelas jelas-jelas partainya? Supaya tidak ada yang terluka lah, kira-kira begitu. Oke. Jadi pada waktu itu dia adalah betul-betul berkuasa. Saya sendiri pernah jadi pimpinan Komisi 3 dan Saudara Nazar ini adalah koordinator anggaran dari Komisi 3. Dan saya mendapat laporan dari orang-orang betapa hebatnya Nazarudin ini. Ini orang buas sekali dengan proyek. Dia tidak saja mengejar proyek yang ada di komisinya, tapi di tempat-tempat lain. Dia mengejar. Tetapi orang seperti Nazarudin ini yang sudah membuat pengakuan, tiba-tiba dia sampai sekarang itu bebas. Tidak menjadi tersangka, disebutnya sebagai justice collaborator, sehingga dari semua orang yang dituduh sebagai penjahat paling besar, tidak saja kasus IKTP, tetapi 162 kasus yang diungkap oleh banyak orang, termasuk Yulianis sekretarisnya, tapi dia loh yang paling aman sekarang ini. Sebelum nanti saya lempar ke Mas Febri, saya ingin kemudian karena kita masih membahas soal kesaksian tadi. Tadi ada suara Anda, kita dengar pada saat Anda bertanya ke saksi Mirwan Amir. Itu info spesifik apa yang hendak Anda tuju ketika kemudian memancing sehingga kemudian Pak Mirwan Amir mengatakan menyebut nama SBY, menyebut bertemu di Cikeas dan sebagainya. Anda sudah tahu sesuatu? Begini, tuduhan kepada Pak Nov di dalam dakwaannya itu kaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Nah, kemudian KPK mengajukan saksi Pak Mirwan Amir. Kemudian juga ada Pak Gamawan Fauzi yang berangkai kasusnya. Ada sesuatu yang menarik bagi kami sebagai tim penasihat hukum. Kalau konteks penyalahgunaan wewenang itu dituduhkan, dialamatkan kepada Pak Novanto. Pak Novanto ini kan beda posisinya dengan Pak Mirwan Amir pada waktu itu. Dan KPK mengkaitkan soal kewenangan ini dengan mengajukan saksi Pak Mirwan Amir yang kebetulan beliau ada di Banggar waktu itu. Nah, ditanyakan. Yang sebenarnya dalam konteks itu saya melihat ini ada urusan dengan stadbilit kalau istilahnya Prof Mahfud. Semacam government appointment gitu loh. Tadi yang disampaikan oleh beliau. Ini kan ada kebijakan pemerintah. Nah, posisi Pak Nov apa ada di pemerintahan? Ini yang kita bertanya begitu. Jadi sehingga harus dihadirkan Pak Mirwan Amir. Ketika Anda kemudian berulang kali menyebut proyek ini proyek pemerintahan dulu. Itu jadi Anda mau mengatakan bahwa sesungguhnya yang bertanggung jawab siapa? Bukan, di dalam pemeriksaan yang disampaikan saksi Mirwan Amir dan beberapa saksi ini memang diklaster kelihatannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, ada saksi yang dari birokrasi, ada saksi yang dari legislasi. Ya, proses di birokrasinya bagaimana? Misalnya yang paling penting adalah soal penganggaran. Bagaimana bisa terjadi dari
hibah luar negeri itu, PHLN itu berubah menjadi APBN murni 6, sekian triliun. Ini menjadi pertanyaan. Pertanyaan itu sudah dijawab dengan kesaksian Gamawan Fauzi yang mengatakan DPR yang mengusulkan agar menggunakan dana APBN. Iya, tapi kan fakta-faktanya proses pembahasannya menyangkut dana hibah dan sebagainya itu dibentuk tim khusus jauh sebelum disampaikan di Komisi 2 dan beliau sempat mengatakan Pak Gamawan, sebenarnya saya dengan proyek EKTP ini tidak mendukung atau menolak. Gitu loh, karena jadi Anda mau mengatakan siapa yang sesungguhnya dari awal setuju? Nah, pertanyaan saya kan juga menarik, seorang level menteri Pak Gamawan Fauzi sampai kemudian menitikkan air mata, saya ini juga anak kiai, kira-kira ini jawaban-jawaban yang menurut hemat kami ada beban berat gitu, sehingga ketika dikaitkan dengan konteks saksi yang disampaikan oleh Mirwan Amir dan pengusaha Yusnan itu yang mengirim surat kepada ini yang sebenarnya juga kami ingin cari surat apa sih yang dikirimkan itu yang katanya ada keberatan, ada masalah menyangkut proyek ini. Jadi itu sebenarnya fakta yang muncul di persidangan. Yang jelas Bang Firman, Anda kemudian akan dilaporkan pencemaran nama baik oleh teman-teman Partai Demokrat. Karena disebut bahwa Anda fitnah kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum dijawab, Mata Najwa memperoleh rekaman eksklusif pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono atas kasus IKTP ini. Kami perdengarkan pertama kali untuk Anda. Tapi gini ya, ini kan nggak ada angin, nggak ada hujan. Saya juga nggak habis pikir ya, ini apa ini permainan apa? Atau skenario siapa ini? Ya kan saya juga bingung ini harus jawab apa karena ya, ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba ngomong seperti itu. Ya saya nggak tahu. Ya sedang kita pikir, sedang kita persiapkan. Saya begini, kalau saya reaktif. Tapi kalau saya nggak bantah, digoreng terus. Jadi kita persiapkan. Jadi begini loh, sebetulnya 10 tahun itu kan seorang presiden kan wajib itu untuk menjalankan amanah undang-undang, ya, menjalankan program pemerintah. Salah satunya IKTP. Masih ada ratusan lagi. Nah, ada sistem yang berlaku, implementasinya ada, kepresnya ada siapa, dewan pengarahnya sampai dengan pelaksana yang paling rendah yang di lapangan. Ya tidak mungkin seorang presiden, apalagi saya jaga amanah, ngurusi yang begitu. Ya, oleh karena itu menurut saya ya harus kita jawab, saya tidak terima dibeginikan. Dan nanti kalau sudah kita jelaskan, mudah-mudahan taksek lah ya. Dan sekaligus kita pikirkan mau diapakan orang-orang. Ya, rekaman ini sudah dikonfirmasi ke Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Imelda Sari, yang membenarkan bahwa ya ini adalah suara SBY. Nanti akan kita pikirkan akan diapakan orang-orang ini. Saya akan minta tanggapan dari narasumber yang sudah hadir setelah pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa.